Apa kabarnya? Mudah-mudahan adik-adik semua beserta keluarga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelumnya Abang akan memperkenalkan diri dulu. Abang adalah Abang Fikar Johannes Simanung Khalid yang saat ini akan melayani kita semua di dalam sekolah minggu virtual GKPI Tomuan. Dan bersama Abang sekarang, Abang ditemani oleh siapa? Ada yang kenal? Iya, Bang Michael Simorangke. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini juga Abang mengingatkan kita semua jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan harus mencuci tangan, rajin-rajin cuci tangan supaya apa? Supaya kita mencegah penyebaran virus corona. Nah, sekarang mari adik-adik sekolah minggu kita akan mengangkat satu pujian setinggi-tingginya langit dan dengar dia panggil nama saya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mengangkat satu pujian pada Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat satu pujian lagi, yaitu mampirlah dengar doa.
Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberkati kami, anak-anak-Mu. Kami masih boleh sekolah minggu Tuhan, meskipun virtual. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami juga masih boleh mendengar firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai terang di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mohonkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Mari adik-adik semuanya membuka Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Kita akan mendengar firman Tuhan, membacanya dari kitab Kejadian 6 ayat 11 sampai 16. Kejadian 6 ayat 11 sampai 16. Abang akan membacakan untuk kita semua. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk lebih kita melihat tentang kisah Nuh dan batranya, nah, abang punya satu cerita. Ada satu cuplikan video yang akan kita lihat bersama-sama. Oke ya, mari kita menyaksikan dengan seksama, dengan serius ya. Kita saksikan video berikut ini. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal.
Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah menyaksikan satu video tentang apa? Tentang siapa? Tentang bahtera Nuh, di mana Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, kira-kira apa sih? Kenapa sih Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera? Kita melihat tadi, ternyata Tuhan murka kepada manusia. Murka karena manusia sudah berbuat jahat. Tuhan merasa kecewa dan sedih melihat manusia berbuat yang jahat. Tetapi di balik semua kekecewaan Tuhan, ternyata Tuhan melihat ada satu orang, satu pribadi yang akhirnya Tuhan kembali mengasihi manusia. Yaitu siapa? Nuh. Tuhan menyuruh Nuh membuat apa? Membuat bahtera yang besar. Supaya apa? Supaya Nuh lolos, supaya Nuh luput dari air bah. Nah, adik-adik, oleh karena itu bahtera Nuh adalah menjadi tanda. Menjadi tanda apa? Menjadi tanda bahwa Tuhan Allah masih mengasihi manusia. Nah, bersyukurnya Nuh mau mendengarkan perintah Tuhan untuk apa? Untuk membuat bahtera. Dia tidak bertanya-tanya, kenapa Tuhan aku harus melakukan ini? Kenapa Tuhan aku harus mengerjakan ini? Tidak, dia mengikuti apa kata Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika Nuh mengikuti kata Tuhan? Ketika Nuh mengikuti perintah Tuhan, dia memperoleh keselamatan. Ya, dia mendapatkan keselamatan karena dia mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik tidak begitu ya. Kita kalau mau mendengar perintah Tuhan, kita juga akan dituntun pada jalan keselamatan. Dan sekarang kita nih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang masih banyak anak-anak sekolah minggu yang
tidak mau mendengar perintah Tuhan. Salah satunya apa? Pergi ke sekolah minggu. Iya, pergi ke sekolah minggu adalah salah satu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita rajin beribadah, kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, apa yang kita yakini? Kita juga dapat menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan masa depan yang berhasil. Ya, kita harus percaya, kita harus pegang bahwa anak-anak Tuhan yang mengikuti perintah Tuhan akan menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Kita tidak akan celaka di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya. Nah, selain itu, kita harus tahu bahwa perintah Tuhan juga bisa kita dengar melalui apa? Melalui orang tua kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita belajar, Adi, ayo belajar. Michael, ayo kerjakan tugasmu. Nah, jangan pernah menunda-nunda. Kita harus melakukan perintah itu. Supaya apa? Supaya nanti nilai kita tidak jelek. Tapi kalau kita tidak mendengar perintah orang tua kita, apa yang terjadi? Nilai kita jadi jelek. Udah nilai kita jelek, rapor kita jelek. Kemudian kita tinggal kelas. Jangan ya. Jangan mau seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik sekolah minggu semuanya mau mendengar firman Tuhan, mau mengikuti perintah Tuhan, dan juga mau mengikuti perintah orang tua. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Semoga adik-adik sekolah minggu semuanya bersukacita mendengar firman Tuhan dan dikuatkan. Supaya apa? Supaya kita mau berlaku baik, ya, bersikap baik di hadapan Tuhan, dan kita mau mengikuti perintah Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat hidup di hadapan-Mu. Dan kami juga boleh mengikuti seperti Nuh yang boleh mengikuti perintah Tuhan agar kami memperoleh keselamatan. Ya Tuhan, berkati kehidupan kami, anak-anak Tuhan dan orang tua kami, agar kiranya Tuhan, masa depan kami percayakan bahwa Tuhan akan membuatnya berhasil. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah, yang kami mohonkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Bahtera. Adik-adik sekolah minggu, ini kita sudah di ujung sekolah minggu virtual kita. Nah, jadi kita akan kembali mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menutup kegiatan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Walaupun Tuhan, kami harus sekolah minggu virtual, tapi kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk memuji nama-Mu,
dan mendengar firman. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar melalui firman-Mu itu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, agar kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh, boleh menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami mohonkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.